Kids. Selamat pagi anak-anak Impact Kids di rumah. Senang sekali Ibu dapat menjumpai anak-anak pada pagi ini. Dan pada pagi ini Ibu mau mengajak anak-anak untuk merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-22. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih karena kasih-Mu yang memampukan kami bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, semangat yang baru. Tuhan, pada pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, pagi ini judul Impact Kids kita adalah Run. Wah, kita disuruh berlari. Berlari dari apa ya? Ibu punya cerita. Ada 2 orang bersaudara, kakak adik ya, yang bernama Tino dan Tini. Nah, Tino dan Tini ini adalah anak-anak yang rajin sekali menabung. Mereka selalu menyisihkan uang jajan mereka di celengan mereka. Dan suatu waktu, ibu mereka berulang tahun. Lalu, Tino dan Tini mempunyai ide, yaitu mau membelikan kalung untuk ibunya. Nah, setelah mereka melihat harga kalungnya, kira-kira cukup nggak ya tabungan kita? Wah, harga kalungnya lumayan mahal. Lalu mereka memecahkan tabungan mereka. Setelah mereka hitung tabungannya, wah, tidak cukup uangnya. Tapi Tino punya ide, yuk kita membantu Bapak Tiko di rumah sebelah. Nah, Bapak Tiko ini punya rumah yang luas sekali dan rumahnya memiliki taman. Nah, karena Bapak Tiko itu sudah tua, jadi dia memerlukan orang untuk membersihkan tamannya. Lalu, Tino dan Tini pun bekerja membersihkan taman Bapak Tiko. Jadi yang rumput-rumput liarnya dicabut, ya, yang kotoran-kotorannya disapu. Wah, mereka semangat bekerja karena apa? Karena mereka mau mendapatkan uang untuk membeli kalung sebagai hadiah ulang tahun ibunya. Dan setelah sore hari, Bapak Tiko pun memberikan uang kepada mereka. Wah, uangnya sudah cukup. Lalu mereka pun bergegas pergi ke toko perhiasan. Lalu mereka mau membeli kalung ibunya. Tetapi di perjalanan Tina bilang, Tino, aku haus nih. Aduh, rasanya haus sekali. Wah, Tino, itu ada penjual es krim. Aduh, jadi pengen. Terus Tino bilang, Tina, ingat, tujuan kita adalah pergi ke toko perhiasan untuk membeli kalung buat ibu. Kita jangan membeli hal-hal yang lain, nanti uangnya tidak cukup. Akhirnya Tina berpikir, iya juga ya. Oke, wah Tino, kata Tina, kenapa? Itu tukang es krimnya mau lewat kita, ayo kita lari. Akhirnya mereka lari dengan cepat untuk pergi ke toko perhiasan. Dan akhirnya mereka membeli perhiasan untuk ibunya. Lalu Tina berpikir, wah Tino, ternyata kalau kita tidak membeli es krim, berarti uangnya cukup. Coba kalau kita beli es krim, pasti kita tidak bisa membeli hadiah untuk ibu. Akhirnya Tino dan Tini pun pulang ke rumah. Lalu mereka memberikan hadiah ulang tahun kepada ibunya. Wah, ibunya senang sekali. Dan hari itu Tino dan Tini pun bersuka cita karena Tino dan Tini sudah membuat ibu mereka merasakan sukacita karena merasa disayang oleh anak-anaknya, yaitu Tino dan Tini. Anak-anakku, cerita itu menarik sekali ya. Ternyata kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan tujuan kita. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita tujuannya untuk memuliakan Tuhan dan menjauhi dosa. Seperti pada 2 Timotius 2 ayat 22. Yuk kita buka Alkitab kita ya. Nah,
2 Timotius 2 ayat 22 berkata, "Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni." Sekali lagi kita baca ya, 2 Timotius 2 ayat 22, "Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni." Nah, anak-anakku, seperti Tono dan Tini, mereka memiliki hati yang murni, ingin memberikan hadiah kepada ibu mereka sebagai ungkapan rasa kasih mereka kepada ibu mereka. Dan itu hal yang baik sekali anak-anak. Nah, tetapi terkadang di dalam perjalanan seperti Tino dan Tini, mereka suka diganggu dan digoda oleh keinginan. Wah, cuacanya panas sekali. Aduh, ingin sekali minum yang dingin. Melihat ada penjual es krim, ingin sekali untuk membeli. Dan Roh Kudus bekerja dalam hati Tino, sehingga Tino bisa mencegah adiknya Tini untuk membeli es krim. Dan tentunya seperti kita tahu tadi, karena tidak membeli es krim, uangnya cukup untuk membeli kalung ibunya. Begitupun juga dengan kita anak-anak. Pada saat kita ingin melakukan sesuatu yang benar, atau kita mau menolong teman kita, atau menolong saudara kita, atau membantu mama dan papa kita, terkadang kita punya keinginan-keinginan lain yang terlintas di dalam kepala kita. Contohnya ketika ibu kalian meminta tolong untuk membereskan mainan, tapi kita ingin sekali menonton TV. Nah, itu keinginan-keinginan yang bisa mencegah kita melakukan hal yang baik. Terkadang kita mau pergi ke sekolah minggu, harus bangun pagi-pagi, tetapi kita masih ngantuk, kita mau tidur lagi deh. Nah, keinginan-keinginan seperti itu mencegah kita untuk datang ke sekolah minggu, belajar Alkitab bersama dengan teman-teman. Nah, kita harus mau berdoa untuk mencegah keinginan-keinginan yang membuat kita tidak melakukan hal-hal yang benar. Oleh sebab itu, setiap anak-anak yang mau bertumbuh dalam Kristus harus menjauh dari keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan hal yang benar. Dan tentunya kita harus berdoa agar kita dapat terbebas dari keinginan-keinginan yang membuat kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus sungguh-sungguh untuk melakukan hal yang benar, dan kami harus mampu untuk menghindar dari keinginan-keinginan kami yang mencegah kami melakukan hal yang benar. Ajar kami Bapa untuk selalu setia kepadamu di dalam pembacaan firman Tuhan dan juga dalam doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anakku, sekian Impact Kids pada pagi ini. Sampai jumpa pada Impact Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.